Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Bertemu lagi dengan pelajaran fisika. Nah, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang rangkaian bolak-balik atau di dalamnya kita sudah membahas tentang RLC beserta sifat-sifatnya. Untuk hari ini kita lanjutkan ke bahasan tentang daya dan faktor daya pada rangkaian bolak-balik atau rangkaian AC. Nah, yang pertama adalah tentang daya pada rangkaian bolak-balik atau AC. Nah, daya pada rangkaian bolak-balik atau AC ini terbagi menjadi dua. Di mana yang pertama terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah daya sesungguhnya dan yang kedua itu adalah daya semu. Apa perbedaannya? Kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk daya sesungguhnya itu adalah nilai daya pada rangkaian AC yang disebabkan karena nilai hambatan murninya. Daya yang diakibatkan oleh hambatan murni R. Nah, berawal dari persamaan daya pada arus DC, di mana dulu di semester 1 kalian sudah pernah mendapatkan nilai daya ya, di mana daya itu adalah kali antara arus dengan tegangan atau I kalikan V. Nah, dari sini juga sama. Kita mulainya dari sini. Dari P sama dengan I kalikan V. Oleh karena di rangkaian AC itu kita menggunakannya arus efektif, berarti keduanya kita gunakan ya. Jadi untuk I-nya adalah arus efektif dan untuk V-nya juga V efektif dari sini. Nah, lanjut ya, karena nilai dari daya sesungguhnya tadi disebabkan oleh nilai hambatan murni R, maka nilai V efektifnya bisa kita uraikan yaitu sebesar I efektif yang dikalikan dengan R. I efektif kalikan I efektif berarti di sini bisa kita tuliskan jadi I efektif kuadrat yang dikalikan dengan R. Ini adalah untuk persamaan daya sesungguhnya yang pertama. Yang selanjutnya adalah daya semu. Pada daya semu ini itu adalah daya yang diakibatkan karena impedansi rangkaiannya. Jadi di sini adalah daya yang diakibatkan oleh Z atau impedansi. Di mana untuk nilai daya semu itu sendiri, karena tadi kita sudah dapatkan nilai daya sesungguhnya adalah I efektif kuadrat yang dikalikan dengan R, sehingga untuk nilai daya semu adalah I efektif yang dikuadratkan kita kalikan dengan Z. Nah, ini adalah untuk persamaan daya semu. Nah, untuk pembedanya saya kasih P aksen ya. Nilai P aksen di sini adalah untuk nilai daya semu. Selanjutnya adalah tentang faktor daya. Faktor daya di sini didapatkan dari perbandingan antara nilai daya sesungguhnya terhadap daya semu. Jadi perbandingan daya sesungguhnya terhadap
daya semu. Nah, jadi untuk faktor daya itu sendiri dinyatakan dalam cos theta. Di mana tadi karena perbandingan antara daya sesungguhnya terhadap daya semu, kita gunakan tadi perbandingan daya sesungguhnya adalah P, kita bandingkan terhadap daya semunya yaitu P aksen. Kita masukkan nilainya. Untuk daya sesungguhnya itu tadi nilainya adalah I efektif yang dikuadratkan kalikan R. Kita bandingkan daya semunya adalah I efektif kuadrat yang dikalikan Z. Atas bawah ada yang sama yaitu nilai efektif kuadrat. Ini bisa kita coret sehingga didapatkan untuk faktor daya yaitu sebesar cos theta sama dengan R per Z. Nah, ini adalah persamaan untuk faktor daya. Kemudian dari sini kita juga bisa mengaplikasikan. Jadi kalau misalkan kita mau mencari nilai R, di mana nilai R itu sama dengan kalikan silang, maka nilainya adalah Z kalikan dengan cos theta. Sehingga kalau nanti di dalam soal belum diketahui nilai R-nya dan yang ditanyakan itu adalah nilai dayanya, maka dari persamaan daya yang mulai yaitu P sama dengan I efektif yang dikuadratkan kalikan R. Nah, dari sini R-nya bisa kita ubah dengan Z cos theta. Sehingga nanti akan menjadi persamaan P sama dengan I efektif kuadrat yang dikalikan dengan Z cos theta. Ini juga sama ya, boleh untuk mencari nilai daya pada rangkaian AC ya. Lanjutan dari persamaan ini ya, di mana P sama dengan I efektif kuadrat. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, nah I efektif kuadratnya jadi I efektif kalikan I efektif, kemudian Z kalikan dengan cos theta. Nah, dari sini I efektif yang dikalikan Z itu bisa menghasilkan nilai V efektif. Jadi, dari sini juga kita bisa mendapatkan nilai daya yaitu sebesar I efektif yang dikalikan dengan V efektif kalikan cos theta. Nah, sehingga kita mendapatkan 3 persamaan untuk mencari nilai daya pada rangkaian AC yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk daya semunya persamaannya adalah yang ini dan untuk nilai faktor dayanya adalah yang ini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Misalkan di sini ada rangkaian RLC seri di mana nilai hambatannya adalah 20 ohm, kemudian induktansinya adalah 50 mH dan kapasitansinya adalah 500 mikrofarad. Dihubungkan dengan sumber tegangan, ini sumber tegangan bolak-balik ya. Sumber tegangan bolak-balik di mana nilai tegangannya adalah sebesar 100 sin 400 P. Nah, dari persamaan sumber tegangan, dari sini kita bisa dapatkan bahwa 100 ini adalah nilai tegangan maksimum atau nilai amplitudonya. Sedangkan untuk nilai 400 di sini adalah frekuensi sudut atau nilai omeganya. Nah, dan yang ditanyakan di sini yang pertama adalah berapakah nilai impedansi rangkaian? Kemudian yang kedua, berapakah nilai arus efektifnya? Dan yang ketiga, berapakah nilai daya yang terpakai? Dan keempat adalah nilai faktor daya. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk mendapatkan nilai impedansi, untuk nilai induktansi dan kapasitansinya, kita ubah dulu ke dalam reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Di mana untuk nilai reaktansi induktif, XL itu nilainya adalah sebesar omega kalikan L ya. Nah, jadi dari sini kita adalah 400 yang dikali dengan L-nya adalah 50 mH atau 5 kali 10 pangkat min 2 Henry ya. Dari sini kita bisa coret nolnya 0,2 dan ini min 2 sehingga tinggal 4 kalikan 5
nilainya sama dengan 20 ohm. Ini adalah nilai kapasitansi induktif. Kemudian untuk nilai reaksi kapasitif kita dapatkan dari nilai 1/omega C. Kita masukkan nilainya, 1/omeganya adalah 400, nilai kapasitansinya adalah 500 mikrofarad, di mana mikro itu adalah 10 pangkat min 6 farad, sehingga dari sini kita tuliskan 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi ini bisa kita coret ya, 0,2, ini berarti pangkatnya sisa 2. Naik ke atas berarti nilainya adalah 100. 100 dibagi 4 kali 5, 20. 100 dibagi 20, nilainya sama dengan 5 ohm. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai XL dan XC-nya, maka untuk nilai impedansi juga bisa kita hitung, yaitu sebesar Z sama dengan akar dari R kuadrat yang ditambah XL min XC yang dikuadratkan. Kita masukkan nilainya, di Z sama dengan akar, nilai R-nya adalah 20 kuadrat ditambah XL-nya adalah 20 dikurangi dengan 5 yang dikuadratkan. Sama dengan, berarti di sini nilainya adalah 20 kuadrat ditambah dengan 15 yang dikuadratkan. Kita akali saja di sini ya. Biasanya untuk mencari nilai impedansi itu kebanyakan adalah nilai-nilai dari triple Pythagoras. Nah, kita ingat-ingat kembali untuk nilai triple Pythagoras. Nah, biasa dipakai itu adalah nilai 3, 4, 5, dan kelipatannya ya bisa 6, 8, 10. Kemudian selain itu adalah 5, 12, 13, dan kelipatannya lalu 7, 24, dan 25. Nah, untuk nilai ini biasanya untuk impedansi itu kita ambil yang paling besar. Nah, ini adalah nilai Z. Mengacu ke nilai yang ini, 20, 15, ini merupakan kelipatan dari 3, 4, 5. Ya, jadi kelipatan 5-nya, sehingga hasilnya di sini kelipatan 5 dari 5, maka nilainya adalah 25 ohm. Atau boleh kalian hitung secara manual, berarti di sini 20 kuadrat adalah 400, 15 kuadrat itu adalah 225. Kemudian ditambahkan 25, diakarkan sama saja, nanti ketemunya adalah 25 ohm. Nah, itu untuk nilai impedansi. Yang A, poin A. Sekarang kita ke poin B. Adalah arus efektif. Arus efektif berarti bisa kita dapatkan dari arus maksimal dibagi akar 2 atau boleh dari tegangan efektif yang dibagi dengan impedansi. Dua-duanya sama ya. Nah, untuk tegangan efektif, karena belum diketahui, berarti kita uraikan lagi di mana nilai tegangan efektif adalah tegangan maksimal yang dibagi dengan akar 2. Ini kalikan dengan Z. Nah, sehingga kita masukkan nilainya, maka besarnya arus efektif sama dengan tegangan maksimalnya adalah senilai 100, kemudian dibagi dengan akar 2, Z-nya tadi ketemunya adalah 25. Dari sini kita bisa coret 100 dibagi 25 sisa 4. Jadi 4 per akar 2, atau kita rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2. Jadi akar 2 kali akar 2 itu adalah 2, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2 kalikan dengan akar 2. Sehingga kita dapatkan nilai arus efektif sebesar 2 akar 2 ampere. Oke. Lanjut ke poin 3 atau yang C. Itu yang ditanyakan adalah nilai daya. Daya pada rangkaian. Tadi kita dapatkan persamaan adalah I efektif kuadrat yang dikalikan dengan R-nya.
Di sini sudah ada semua ya. Tadi kita juga sudah mencari nilai arus efektifnya yaitu sebesar 2 akar 2. Jadi dari sini 2 akar 2 kita kuadratkan kalikan dengan nilai R-nya yaitu sebesar 20 ohm. Kalikan 20. 2 kuadrat berarti 4, akar 2 yang dikuadratkan adalah 2. Berarti 4 kalikan 2 sama dengan 8 kalikan 20. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai dayanya adalah 160 watt. Dan yang terakhir, poin D. Yang ditanyakan adalah faktor daya. Faktor daya itu adalah karena tadi nilainya adalah R per Z. Langsung masukkan saja di mana nilai R-nya itu adalah 20 dan Z-nya itu adalah, tadi sudah kita dapatkan nilainya adalah 25. Nah, dari sini bisa disederhanakan juga yaitu berapa? Dibagi 5 ya, jadi 4/5. Seperti ini saja atau kita desimalkan menjadi 0,8. Ini adalah untuk nilai daya dan faktor daya. Satu lagi kita lanjutkan, di sini yang ditanyakan adalah tentang berapakah beda potensial antara titik B dan D. Jadi kalau kita lihat di gambar, antara ujung-ujung resistor ada titik A dan B, ujung-ujung induktor titik BC dan ujung-ujung kapasitor ada titik CD. Sedangkan yang ditanyakan adalah titik BD. Berarti di sini yang ditanyakan adalah beda potensial untuk nilai induktif dan kapasitif ya. Nah, dari persamaan awal di mana nilai V itu sama dengan akar VR kuadrat yang ditambah dengan VL min VC yang dikuadratkan. Karena tadi titik BD itu berada di antara induktif dan kapasitif, maka yang ditanyakan adalah nilai VL min VC-nya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai VL min VC itu adalah akar dari V kuadrat yang dengan VR yang dikuadratkan. Dari persamaan yang sudah ada yaitu sebesar 100. Nah, VR-nya yang belum ada. Kita cari nilai VR, di mana VR itu adalah nilai I maksimum yang dikalikan dengan R. I maksimum berarti tadi adalah V maksimum yang dibagi dengan impedansi kalikan R. V maksimumnya adalah sebesar 100. Z, impedansi yang tadi sudah kita cari adalah sebesar 25 ohm dan R-nya itu adalah 20 ya. Jadi nanti di sini 100 dibagi 25 itu adalah 4. 4 kalikan 20 berarti di sini nilainya adalah 80 volt. Kita masukkan ke sini. Akar V-nya itu adalah senilai V efek yaitu 100 kuadrat dikurangi VR-nya adalah 80 kuadrat. Lagi-lagi ini merupakan triple Pythagoras. Kelipatan berapa? Kelipatan antara 6, 8, dan 10 ya. Jadi 10-nya sudah untuk 100, ini 8-nya sudah untuk ini, sehingga nanti hasilnya itu adalah 6. Kelipatan dari berapa? Kelipatan 10-nya. Sehingga nilai VL min VC kita dapatkan sebesar 60 volt ya. Jadi beda potensial antara titik B dan D itu adalah sebesar 60 volt. Oke, sampai di sini dulu untuk bahasan kita mengenai daya dan faktor daya. Untuk latihan selanjutnya, Ibu akan kirimkan latihan soal ya nanti melalui Google Classroom. Nah, terima kasih pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.